Mengapa Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep begitu percaya diri sang ayah Presiden Joko Widodo bakal turun gunung membantu kampanye kader PSI di Pilkada? Adakah ungkapan tersebut menjadi sinyal Jokowi akan berlabuh ke PSI? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, yaitu Ketua DPP PSI Dede Prayudi dan pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang semuanya. Mas Hanta, kalau pernyataan dari Ketua Umum PSI Mas Kaisang ini apakah memang betul seperti yang disampaikan oleh Mas Dede bahwa ini adalah bentuk ajakan dari Mas Kaisang kepada para kader PSI untuk turut serta dalam Pilkada? Bukan berarti ini adalah Pak Jokowi masuk ke dalam PSI? Bisa diartikan seperti itu, Mas Hanta? Ya, saya tidak percaya ini bagian dari pintu masuk Pak Jokowi akan masuk ke PSI. Saya termasuk yang sangat ragu sekali bahwa ujungnya Pak Jokowi akan masuk PSI. Kalaupun masuk partai, pilihannya tampaknya bukan PSI. Pertama, Vita, kita bicara tentang strategi melibatkan Pak Jokowi di Pilkada dulu yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI Mas Kaisang. Apakah efektif secara elektoral? Menurut saya belum tentu efektif karena faktor figur si kandidat Pilkada, cakadanya jauh lebih determinan, lebih menentukan ketimbang mesin partai di luarnya. Apakah figur Pak Jokowi, figur Pak Prabowo atau siapapun. Jadi jangan terjebak, itu yang penting. Belajar dari Pileg kemarin, PSI juga tidak begitu berhasil mengkapitalisasi figur Jokowi di Pileg. Apalagi nanti di Pilkada mengandalkan itu nanti justru akan mengalami kekalahan. Yang kedua, dari sisi efektivitas elektoral juga, peta koalisi kan semakin cair, tidak akan multipolar, tidak bipolar seperti di Pilpres mengikuti ada pemilih Jokowi, ada pemilih Anies, pemilih Prabowo, bukan. Mungkin akan multipolar sehingga basis-basisnya mencair karena basisnya banyak, sedikit banyak itu tidak berpengaruh. Mungkin di basis Pak Jokowi iya bisa dikapitalisasi, tapi faktornya lagi-lagi tidak determinan. Yang kedua, dari sisi PSI saya ingin jawab pertanyaan Vita yang disampaikan oleh Mas Kaisang, bisa jadi ya ini yang positif dari sisi PSI-nya. Ini bagian dari strategi barangkali untuk membangun magnet PSI dalam dinamika kandidasi calon kepala daerah di internal PSI. Jadi kalau ada magnetnya kuat kan, di mana Pak Jokowi sekarang berjarak dengan partai PD Perjuangan. Sementara satu-satunya partai yang mengasosiasikan diri paling dekat dengan Pak Jokowi kan PSI. Nah itu kalau dikapitalisasi untuk seperti Vita katakan membuat daya tarik, membangun semangat, itu efektif. Itu satu. Yang kedua, ini juga saya kira bisa menaikkan posisi tawar PSI di antara partai-partai lain yang sedang melakukan penjaringan. Meskipun misalnya suaranya tidak terlalu signifikan, tapi ada figur Jokowi dalam konteks ini ya relatif bisa memberikan dampak positif. Tetapi apakah mungkin ini akan menjadi pintu masuk Pak Jokowi kemudian akan masuk PSI? Saya yakin, termasuk yakin tidak ya, Vita. Karena satu, Pak Jokowi kalau masuk, bayangkan sudah ketua umumnya Mas Kaisang, Pak Jokowi misal masuk juga, ini kan semakin memperkuat persepsi negatif partai dinasti. Nggak mungkin ini. Yang kedua, ini kekecilan dalam konteks bobot politik Pak Jokowi, partai tanpa mengurangi rasa hormat dengan PSI, tentu nggak mungkin Pak Jokowi masuk PSI kemudian bernegosiasi berhadapan dengan ketua umum Golkar, Gerindra, PD Perjuangan, memiliki kursi di parlemen sekian, bahkan ada yang 102 kursi, ada yang 110 kursi dan seterusnya. Jadi saya kira itu mengkerdilkan tanda petik posisi Pak Jokowi. Jadi saya yakin kalaupun Pak Jokowi masuk ke partai politik, pilihannya tampaknya bukan PSI. Oke, baik Mas Hanta, ini menarik. Nanti akan saya tanyakan ke Mas Dede ya. Tapi begini Mas Hanta, kalau kita bicara soal konteks, akankah Presiden Joko Widodo ikut intervensi atau turut membantu dalam proses pilkada? Apakah itu yang akan ditempuh oleh Pak Presiden mengingat nanti Oktober sudah habis masa jabatannya? Akankah itu ditempuh? Ya, risiko politiknya apa Mas Hanta? Pertama, pilkada berlangsung pada bulan November. Kalau itu dilakukan pada bulan November semakin tidak efektif. Tapi mungkin ada celah dilakukan sebelum November, yaitu sebelum Oktober. Sebelum 20 Oktober kan Jokowi masih presiden. Nah ini saya kira harus dihindari karena kontrol publik harus semakin kuat dan lagi-lagi saya katakan tadi belum tentu efektif. Belum tentu efektif secara elektoral. Tapi tidak boleh dalam konteks ini. Tapi saya ingin komentar begini Vita. Kita tahu Pak Jokowi kan pasca presiden, setelah tidak menjadi presiden lagi, peta jalan kan ada dua. Pilihan paling bijak, paling luhur, Pak Jokowi seperti beliau katakan pulang ke Solo, kemudian meninggalkan dunia politik, menjadi negarawan, dalam tanda petik yang memantau, jadi negarawan tokoh bangsa. Itu paling ideal. Tapi kalau Pak Jokowi memilih tetap tanda petik cawe-cawe dalam dunia politik kita, menjadi politisi, itu juga tidak dilarang dalam konstitusi kita. Nah, tapi kalau Pak Jokowi memilih yang kedua, Vita, dugaan saya ada 3 catatan saya sebelum saya jawab pertanyaan sana. Satu, Pak Jokowi pasti akan memilih partai yang strategis.
Dan analisis saya ada dua partai, satu partai Golkar, yang kedua partai Gerindra. Kenapa Golkar? Karena Golkar yang paling dekat sekarang ini selain PSI dengan Pak Jokowi. Tapi itu harus dihitung sebab-sebab kemungkinan apakah kita lihat akan ada Munas Oktober atau pasca Oktober. Yang kedua, kenapa Gerindra? Pak Jokowi punya posisi tawar. Selain sahabat Pak Prabowo, punya posisi tawar. Beliau punya saham kemenangan Prabowo. Ketika masih presiden, itu mungkin dinegosiasikan kalau kemudian menjadi masuk ke Gerindra. Yang kedua, partainya pilihan dua. Yang kedua, posisinya harus strategis dan struktur kekuasaan partai. Dia harus menjadi seorang veto player. Karena itu posisinya harus ketua umum atau ketua dewan pembina. Kemana? Antara dua partai itu. Nah, tergantung pada dinamikanya. Yang ketiga, masuknya Pak Jokowi itu harus sebelum 20 Oktober. Kalau setelah 20 Oktober, sulit. Kenapa ini penting menurut saya kalau Pak Jokowi ingin masuk politik? Karena kalau berhadapan dengan ketua umum Golkar, ketua umum Gerindra, kalau Pak Jokowi hanya mantan presiden atau ketua PSI, yang lain kan bawa kursi parlemen, ada 110, ada 120, Pak Jokowi 0. Nah itu sulit, tidak mungkin, posisi tawarnya sangat lemah. Nah karena itu jawaban saya, Pak Jokowi akan kecil kemungkinan akan masuk ke PSI. Tapi kalau maknanya kemudian dimaknai menjadikan mesin-mesin politik dimanfaatkan untuk pilkada, mungkin ada celah. Kenapa? Karena fitur-fitur kekuasaan sampai dengan 20 Oktober itu masih dikendalikan di jaring kekuasaan di tangan Pak Jokowi. Tapi itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada gitu. Oke, itu resiko politik yang bisa dihadapi.